Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Seperti biasanya kita hari ini membahas informasi yang bisa kita bahas, yang bisa kita kupas ya. Tapi sebelumnya kita bersyukur kepada Yang Kuasa, kita diberikan kesehatan dan rezeki di mana kita bisa mengikuti proyek Pi Network ini sampai nanti di fase terakhir, fase mainnet terbuka ya. Amin. Mari kita bahas bersama rekan-rekan ya. Untuk hari ini kita membahas tentang KYC yang terpending dan rekan-rekan pionir yang belum melakukan atau mendapatkan undangan KYC. Kita bahas tentang ini, bagaimana solusinya secara manual, dan itu menurut pengalaman pribadi saya ya. Menurut pengalaman pribadi saya sendiri, dulu saya belum mendapatkan undangan KYC dan memang belum ada atau tidak ada undangan KYC memang. Tapi saya lakukan secara manual, akhirnya saya mendapatkan undangan atau formulir pendaftaran untuk KYC. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah KYC saya mengalami kendala, yaitu terpending KYC sampai kurang lebih hampir 3 bulan. Tapi saya selesaikan juga dengan secara manual dan akhirnya juga di proof kurang lebih hanya 5 menit lah selesai rekan-rekan ya. Kronologisnya saya jelaskan dari awal ya. Itu bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan undangan KYC, itu bisa diselesaikan atau kita mengajukan ke Kortim ada 2 hal. Yang pertama, kita melalui support atau katakanlah bantuan support ke email ke Kortim ya. Jadi itu yang pertama kita bisa lakukan, melakukan email support ke Kortim atau bantuan tentang undangan KYC supaya mendapatkan undangan KYC ke Kortim melalui email. Itu yang pertama. Tapi ketika itu tidak bisa atau tidak ada respon dari Kortim karena saking banyaknya email yang masuk, kita bisa melakukan secara manual. Yang kedua, manualnya saya melakukan itu sekitar untuk jamnya ya, saya lakukan sekitar jam 3 pagi. Itu saya mendapatkan undangan sekitar jam 5 pagi. Jadi ada beberapa kali atau mungkin berkali-kali saya klik di browser KYC ya, di menu KYC itu ketika undangan sudah penuh saya klik terus sampai berkali-kali, akhirnya ada form keluar dan saya bisa melakukan KYC di waktu pagi hari. Jadi saya mulai ngekliknya itu mulai jam 3 pagi, kurang lebih jam 5 pagi saya mendapatkan undangan KYC dan melakukan KYC waktu itu. Dan setelahnya, setelah mendapatkan undangan KYC, ternyata KYC yang saya lakukan itu mendapatkan kendala karena terpending sampai beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan tidak kunjung di proof oleh Kortim. Akhirnya saya juga melakukan secara manual untuk menyelesaikannya. Tapi sebelumnya saya juga melakukan email atau mengirimkan email kepada Kortim melalui support Kortim itu ya. Jadi mengirim email bahwasanya mengalami kendala KYC saya belum proof atau terpending. Tapi sampai beberapa bulan itu tidak ada jawaban dari Kortim, dan sampai saya melakukan berkali-kali email ke Kortim seperti itu ya. Tapi sampai kurang lebih 3 bulan tidak ada respon, tidak ada apa-apa dari Kortim. Akhirnya saya melakukan secara manual lagi. Saya lakukan sama sekitar jam 3 pagi, itu sekitar kurang lebih jam 4 pagi. Itu keluar formulir baru dan saya mengisi formulir baru itu juga melakukan selfie ulang. Jadi selain mengisi formulir lagi, itu melakukan selfie ulang, kurang lebih 5 menit langsung di-proof rekan-rekan. Itu pengalaman pribadi yang saya alami ya. Jadi melakukan undangan KYC atau meminta undangan KYC secara manual di pagi hari mulai jam 3 pagi, akhirnya jam 5 pagi mendapatkan undangan. Terus mengalami kendala di waktu sudah di KYC itu tidak kunjung di proof. Akhirnya saya juga melakukan secara manual lagi jam 3 pagi, akhirnya jam 4 pagi kurang lebih 1 jaman saya juga di proof dan mengisi formulir kembali, melakukan selfie kembali, akhirnya kurang lebih 5 menit selesai rekan-rekan ya, di proof oleh Kortim. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi rekan-rekan bagi yang belum KYC atau yang terpending KYC-nya bisa melakukan 2 hal. Yang pertama,
itu melakukan pengiriman email kepada Kortim melalui email di support Google ya, di support Google email ke Kortim. Bila tidak ada balasan bisa melakukan secara manual. Terus yang kedua, bila terpending KYC-nya juga bisa mengirimkan email kepada Kortim melalui email support ke Kortim. Apabila tidak ada tanggapan atau belum ada respon dari Kortim, bisa juga melakukan dengan secara manual seperti apa yang saya lakukan ya rekan-rekan ya. Itu informasi tentang KYC yang terpending dan yang belum KYC. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Bisa melalui support, bila tidak ada respon bisa melalui manual atau bisa kita melakukan secara manual sesuai dengan pengalaman pribadi saya rekan-rekan, seperti itu ya. Terus untuk yang terakhir informasinya adalah dari Dr. Nicholas bahwasanya teknologi web 3.0 atau network itu nanti tidak terlepas dari ponsel rekan-rekan ya. Jadi kita nanti di masa depan hidup kita ini tidak akan terlepas dari ponsel. Kita mencari uang dari ponsel, kita juga berbelanja keperluan sehari-hari juga dari ponsel. Jadi istilahnya kita melakukan semua hal di kehidupan yang akan datang itu melalui ponsel, seperti itu ya. Katakanlah perubahan zaman. Katakan di sini sudah disebutkan perubahan zaman di era web 3.0 atau perubahan teknologi di era web 3.0. Boleh dikatakan bahwasanya nanti kita menambang koin Pi lewat ponsel, kita berbelanja dengan koin Pi lewat ponsel, kita barter atau mentransaksikan koin kita juga melalui ponsel. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mulai sekarang kita sudah bisa membiasakan dengan barter melalui ponsel, kita menambang koin melalui ponsel. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Dan nanti yang akan datang itu ada perubahan lagi yang mungkin belum kita mengerti atau yang belum kita pahami, juga memang belum ada informasi. Tapi nanti ada perubahan tentang sistem network ya. Itu nanti menyusul informasinya karena sekarang masih dalam taraf penyelesaian sistem hackathon, KYC dan menuju fase mainnet terbuka. Ketika nanti ada perubahan sistem di network, itu nanti akan ada informasi yang kita terima setelah open mainnet rekan-rekan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.